Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi semua yang menyaksikan. Di sini kami dari kelas DO Sistem Instrumentasi akan menjelaskan terkait final project kami tentang pengukuran water flow menggunakan water flow turbine sensor. Mungkin kita next dulu. Jadi untuk apa namanya? Penjelasan kami itu terdiri dari 4 bagian. Pertama ada introduction, kedua ada komponen, ketiga metode, dan juga keempat ada result and discussion. Jadi mungkin nanti kami akan menjelaskan apa itu sih water flow sensor, terus komponen yang kami gunakan dalam percobaan kemarin itu apa saja, kemudian metode yang kami lakukan itu apa saja, dan hasil olah data dan juga hasil percobaan kami itu seperti apa gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, adapun pengertian dari water flow sensor itu sendiri adalah merupakan jenis turbine flow yang diciptakan oleh Reinhard Boltzmann dan merupakan flow meter yang akurat dan dapat diandalkan untuk liquid dan gas. Menggunakan energi mekanik dari cairan yang mengalir guna memutar sebuah pinwheel atau rotor di dalam sebuah flow itu tadi untuk menerbangkan tindakan mekanis putaran turbin dalam aliran cairan di sekitar porosnya ke dalam tingkat aliran yang terbaca. Jadi nanti aliran itu akan melewati sebuah turbin dan akan terbaca berapa liter per hour gitu ya. Selanjutnya next. Nah, ini adalah gambar atau ilustrasi dari water flow sensor. Di mana water flow sensor sendiri terdiri dari pipa, turbin, magnet, dan sensor Hall effect. Ketika air mengalir melalui pipa, turbin akan berputar dan magnet akan bertemu dengan sensor Hall effect. Nah, sensor ini akan memberikan output sinyal yang akan diterima oleh microcontroller sehingga dapat membaca atau memberikan arti berapa kecepatan dari flow yang melewati turbin tersebut. Selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya yaitu efek Hall itu sendiri. Jadi efek Hall itu terjadi ketika konduktor pembawa arus tertahan pada medan magnet. Nah, medan magnet memberi gaya menyamping pada muatan-muatan yang mengalir pada konduktor. Di setiap perubahan medan magnet yang terjadi akan dideteksi oleh Hall effect tadi, di mana perubahan kutub utara dan selatan akan dapat memberikan input pada Hall effect dan menghasilkan output berupa pulsa transisi turun active flow. Untuk konfigurasi atau terminasi pin-pin Hall effect dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi untuk terminasinya seperti sensor pada umumnya itu biasanya ada 3 wiring ya, atau 3 kabel, yaitu ada black, yellow, dan red. Di mana yang black itu untuk ground atau minus, kemudian untuk yellow itu adalah sinyal output dalam bentuk sinyal pulsa, dan yang terakhir adalah red atau merah untuk terminasi VCC 5-24 DC atau untuk dayanya. Next. Baik, komponen pertama untuk pengukuran flow rate ini tentunya adalah water flow sensor dengan nomor model YF-S201. Spesifikasinya antara lain adalah working voltage sebesar 4,5 sampai 24 volt, range flow rate 1 sampai 30 liter per menit, temperatur fluida yang mampu masuk yang bisa diperbolehkan masuk yaitu maksimal 120 derajat Celcius dan tekanan maksimal fluidanya adalah 1,75 megapascal. Di sebelah kanan terdapat datasheet output dari flow rate yang keluarannya berupa frekuensi dalam Hertz. Selanjutnya. Kemudian untuk microcontroller yang digunakan yaitu kita menggunakan Arduino Mega tipe 2560, di mana Arduino ini memiliki 54 pin input atau output digital, yaitu dengan jumlah 15 output PWM, 16 input analog, dan 4 ORT atau port serial perangkat keras, osilator kristal dengan frekuensi 16 MHz dengan koneksi USB dan colok listrik, serta memiliki header ICSP dan juga tombol reset. Berikut datasheet dari Arduino Mega 2560 prosesor yang terdapat di layar. Next. Ya, selanjutnya di sini ada metodenya. Di sini tahapan pertama adalah pembacaan sensor, di mana dilakukan mengoding, yang akan codingannya akan disampaikan pada slide selanjutnya. Kemudian tahap kedua dilakukan penyambungan kabel, dan di sini digunakan sensor YFS201 seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Next. Ya, selanjutnya ada tahap pengambilan data.
di mana tahap pengambilan data ini digunakan alat bantu selain dari sensor tadi itu yaitu berupa pompa. Nah, kalau dilihat di situ pompanya itu berada di dalam ember yang hijau, dan yang diberi lingkaran warna merah itu adalah flow meter untuk mengukur debit air yang keluar dari pompanya tersebut. Nah, adapun pompa tersebut memiliki sumber atau source dengan tegangan DC yaitu maksimal 12 volt, di mana tegangan DC tersebut didapatkan dari power supply dan divariasikan ketika pengambilan datanya. Nah, variasinya itu sendiri yaitu 6, 8, dan 10 volt. Next. Oke, selanjutnya adalah kode yang digunakan. Yang pertama itu seperti biasa kita melakukan state, yaitu turbine, kemudian sensor, itu nama untuk pin 2, kemudian calculation. Selanjutnya digunakan si perhitungan dan iteratnya void speed FM itu, dan dari situ untuk main plus itu bersifat incrementing atau selalu bertambah seperti itu. Kemudian void setup, di sini kita melakukan setup dari pinnya. Lanjut. Oke, selanjutnya void loop. Jadi di state dulu turbinnya pada awalnya itu 0 gitu. Selanjutnya juga di set delay-nya yaitu 1 detik, dan kemudian dimasukkan persamaannya untuk calculation yaitu turbine dikali 60 dibagi 75, dan pulsanya atau pulse-nya. Nah, untuk satuan flow rate-nya ini yaitu liter per hour. Kemudian yang terakhir kita lakukan print untuk ekspor dari hasil pembacaan yaitu calculation DAC, yaitu menampilkan hasil pembacaan kalkulasi flow rate dalam bentuk DAC di serial monitor. Dan yang terakhir menampilkan liter per hour pada garis barat. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pengolahan data dari pengambilan data yang telah dilakukan. Jadi tadi didapatkan data sebagai berikut dari 3 variasi tegangan, yaitu ada 6 volt, 8 volt, dan 10 volt. Pada satu variasi dilakukan 3 kali pengujian, yaitu dengan set point untuk tegangan 6 volt sebesar 360 liter per hour, dan didapatkan rata-rata dari hasil pengukurannya yaitu 323,24 liter per hour. Yang pengujian kedua 351,44 liter per hour, dan yang pengujian ketiga 345,07 liter per hour. Dari rata-rata yang didapatkan lalu dihitung standar deviasinya, didapatkan 8,55, 7,46, dan 7,24. Lalu dihitung standar errornya yaitu 0,11, 0,02, dan 0,06. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung akurasi, didapatkan dari 3 kali pengukuran ini sebesar 88,63%, yang kedua 97,57%, dan yang terakhir 93,93%. Yang selanjutnya di sini ada tegangan sebesar 8 volt, sama dilakukan pengujiannya sebanyak 3 kali, dengan set point-nya itu sebesar 488. Nah, kemudian didapatkan hasil untuk pengujian pertamanya 413,96, pengujian kedua sebesar 430,63, dan pengujian ketiganya sebesar 431,61. Kemudian dilakukan perhitungan untuk standar deviasi sehingga didapatkan hasil yang pertama itu 6,41, kemudian pengujian kedua 14,73, dan pengujian ketiga 8,38. Kemudian juga dilakukan perhitungan mengenai standar error. Untuk pengujian pertama sebesar 0,18, pengujian kedua 0,13, dan pengujian ketiga 0,17. Kemudian dilakukan perhitungan untuk akurasi sehingga didapatkan hasil pengujian pertama sebesar 82,12%, pengujian kedua 86,67%, dan pengujian ketiga sebesar 82,69%.
Selanjutnya untuk variasi tegangan 10 volt dilakukan 3 pengujian juga, ditetapkan set point 512 liter per hour dan didapatkan rata-rata dari percobaan pertama 475,31, 510,07 dan 501,96. Kemudian dihitung standar deviasinya. Yang pertama 12,18, yang kedua 9,73, yang ketiga 6,76. Kemudian standar error 0,08, 0,004 dan 0,02. Kemudian dijari akurasinya, yang pertama 92,28, yang kedua 99,62 dan yang ketiga 98%. Oke, baik. Kemudian dari hasil pengolahan data ini tentunya banyak pertanyaan yang muncul, kenapa keluar angka sekian. Nah, mungkin kami juga akan menjelaskan terkait bagaimana nilai set point ini bisa tercipta angka sekian, kemudian kenapa juga tingkat akurasi yang tertampil pada hasilnya itu mendapatkan pada angka sekian gitu. Mungkin dari set point terlebih dahulu ini terkait pada setting dari power supply-nya, kemudian dihubungkan dengan sensor. Nah, dari hasil yang optimal itu untuk tegangan 0, 2 dan juga 4 itu akan mendapatkan nilai 0 karena pada power supply tersebut ketika tegangan diberikan 6 volt maka turbin akan bergerak atau pompanya juga akan bergerak dan menghasilkan pembacaan sensor dan mendapatkan nilai 360 liter per hour. Begitu juga untuk tegangan 8 volt di mana nilai yang didapatkan adalah 488 liter per hour, dan yang terakhir adalah tegangan 10 volt dengan hasil 511 liter per hour. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu adalah nilai aktual dari percobaan. Nah, kemudian kenapa hasilnya itu tidak sesuai dengan set point? Tentunya dalam sistem pengukuran itu pasti ada losses ataupun kesalahan pengukuran, dan kesalahan-kesalahan pengukuran tersebut disebabkan oleh berbagai alasan. Contohnya mungkin jika kita melihat dari akurasi sekian itu terdapat mungkin batasan-batasan masalah seperti pompa yang penempatannya itu tidak sejajar dan lain-lain. Dan mungkin untuk batasan masalah yang lain bisa dijelaskan oleh teman saya yang lain. Monggo untuk Mas Rizky Anugrah atau siapapun. Oke, kalau tadi Mas Arief Febrianto sudah menjelaskan tentang setup pengukuran, mungkin saya akan menambahkan terkait dengan sumber DC dari pompa tersebut. Nah, sumber DC dari pompa tersebut atau power supply-nya itu ketika melakukan percobaan memiliki bacaan yang tidak stabil. Kadang ketika kita set 6 volt, kadang-kadang itu akan naik hingga 6,3 volt seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Mas Mungkin dari Mas Abdil atau yang lain? Jadi untuk sebagai saran dalam pemasangan sensor itu ketidakstabilan bisa diatasi dengan memasang sebuah filter, karena memang ketidakstabilan itu bisa juga disebabkan oleh microcontroller yang memang pada kondisi tertentu dia tidak memberikan noise terhadap hasil keluaran, sehingga perlu dilakukan penambahan sebuah filter, misalnya low pass filter, untuk memberikan kestabilan atau mengurangi ria atau ripple pada sebuah pembacaan sensor. Mungkin kesimpulan dari saya dengan dari penjelasan pada kelas sistem instrumentasi kemarin terkait kesalahan pengukuran itu dibagi menjadi apa saja, itu kan pasti dibagi menjadi dua bagian, yaitu eksternal dan juga internal. Untuk yang saya jelaskan tadi terkait kestabilan atau kesejajaran dari pipa itu merupakan faktor eksternal dalam percobaan kami, karena saat itu yang menentukan adalah manusia gitu. Jadi untuk yang contoh tadi itu merupakan contoh eksternal. Kemudian untuk contoh internal yang lain mungkin dari sensornya ataupun dari power supply-nya seperti itu.
Mungkin apakah ada tambahan lagi dari teman-teman sebelum kita cukupkan untuk penjelasan kali ini? Apakah bisa dicukupkan teman-teman? Sepertinya cukup, Mas Arif. Oke, baik. Karena tadi saya yang membuka, mungkin untuk penjelasan kali ini saya juga yang menutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelas Do, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.